Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang Extreme Programming. Extreme Programming merupakan salah satu metodologi dalam rekayasa perangkat lunak dan juga merupakan satu dari beberapa agile software development methodologies yang berfokus pada coding sebagai aktivitas utama di semua tahap pada siklus pengembangan perangkat lunak atau software development life cycles. Metodologi ini mengedepankan proses pengembangan yang lebih responsif terhadap kebutuhan customer dibandingkan dengan metode-metode tradisional sambil membangun suatu software dengan kualitas yang lebih baik. Pertama, proyek Extreme Programming dimulai 6 Maret 1996. Extreme Programming adalah salah satu dari beberapa proses agile populer dan ini telah terbukti sangat sukses di banyak perusahaan di seluruh dunia. Programmer ekstrim terus berkomunikasi dengan pelanggan mereka dan sesama programmer. Mereka menjaga rancangannya yang sederhana dan bersih. Mereka mendapatkan umpan balik dengan menguji perangkat lunak mereka dimulai dari hari pertama. Mereka memberikan sistem ke pelanggan sedini mungkin dan mengimplementasikan perubahan seperti yang disarankan. Tujuan penggunaan XP. Tujuan utama XP adalah menurunkan biaya dari adanya perubahan software. XP diarahkan untuk menurunkan biaya dari adanya perubahan dengan memperkenalkan nilai-nilai basic dasar, prinsip, dan praktis. Dengan menerapkan XP, pengembangan suatu sistem haruslah lebih fleksibel terhadap perubahan. Gambaran XP, sebuah usaha untuk mendamaikan manusia dan produktivitas, sebuah mekanisme untuk perubahan sosial, sebuah jalan menuju perbaikan, sebuah gaya pembangunan, sebuah disiplin pengembangan perangkat lunak. Berikut adalah contoh XP diagram. Kunci utama XP. Extreme Programming muncul menawarkan sebuah disiplin baru dalam pengembangan software secara agile. Nilai dasar yang terkandung di dalam Extreme Programming adalah komunikasi, kesederhanaan, umpan balik, keberanian, dan yang terakhir, menghormati. Kunci utama XP. Yang pertama, communication atau komunikasi. Tugas utama developer dalam membangun suatu sistem perangkat lunak adalah mengkomunikasikan kebutuhan sistem kepada pengembang perangkat lunak. Komunikasi dalam XP dibangun dengan melakukan pemrograman berpasangan atau pair programming. Developer didampingi oleh pihak klien dalam melakukan coding dan unit testing sehingga klien bisa terlibat langsung dalam pemrograman sambil berkomunikasi dengan developer. Tujuannya untuk memberikan pandangan pengembang sesuai dengan pandangan pengguna sistem. Yang kedua, kesederhanaan. XP mencoba untuk mencari solusi paling sederhana dan praktis. Perbedaannya dengan metodologi pengembangan sistem konvensional terletak pada proses desain dan coding yang terfokus pada kebutuhan saat ini daripada kebutuhan besok,
seminggu lagi atau sebulan lagi. Yang ketiga, masukan. Hal ini diperlukan untuk mengetahui kemajuan dari proses dan kualitas dari aplikasi yang dibangun. Informasi ini harus dikumpulkan setiap interval waktu yang singkat secara konsisten, agar masalah diketahui sedini mungkin. Setiap feedback ditanggapi dengan melakukan tes, unit test atau sistem integration, dan jangan menunda karena biaya akan membengkak atau uang, tenaga, dan waktu. Yang keempat, keberanian. Berani mencoba ide baru, berani mengerjakan kembali, dan setiap kali kesalahan ditemukan langsung diperbaiki. Contohnya adalah komitmen untuk selalu melakukan desain dan coding untuk saat ini dan bukan untuk esok. Ketika ada kode yang terlalu rumit, sulit dibaca dan dipahami, tidak sesuai dengan kemauan pelanggan langganan, maka seharusnya kode program seperti ini direfactor kalau perlu dibangun ulang. Yang terakhir, menghormati. Pentingnya respect terhadap anggota tim lainnya. Programmer tidak boleh melakukan perubahan yang dapat merusak kompilasi dan menyebabkan keberadaan unit uji gagal atau memperlambat kerja tim. Kelebihan dan kekurangan. Keuntungan dari XP yaitu yang pertama, menjalin komunikasi yang baik dengan klien. Yang kedua, meningkatkan komunikasi dan sifat saling menghargai antar developer. Lalu berikutnya kerugian XP. Yang pertama, developer harus selalu siap dengan perubahan karena perubahan akan selalu diterima. Dan yang terakhir, tidak bisa membuat kode yang detail di awal, atau prinsip simplicity, dan juga anjuran untuk melakukan apa yang diperlukan hari itu juga. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.